Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama sekali tentu saya bersyukur sekali pada pagi hari ini Ibu Erlina Hidayati MM dan juga teman-teman sekalian dari DP3AP2DIY telah mempercayakan kepada saya untuk memberikan hikmah syawalan ini. Semoga semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik. Biiznillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita dapat bertemu. Kalau bukan karena Allah, tentunya ada sejuta tangguh, 1000 alasan untuk kita tidak hadir kemari. Apalagi ini hari masuk pertama ya Bu, biasanya masih aras-arasen ya, masih ada banyak alasan sejuta tangguh gitu ya. Mungkin pegel-pegel, kemeng-kemeng, males. Ini tadi juga saya sampai ke sini tuh lama banget. Karena di depan saya tuh selalu ada mobil plat luar kota yang jalannya rata-rata 30 km per jam. Masih kota-kota begitu. Tapi Bapak dan Ibu di sini sudah hadir di tempat ini luar biasa. Mudah-mudahan tadi sudah lebur di dalam pernyataan ikrar syawalan. Dan pagi hari ini bertemu saya, walaupun ilmu saya sedikit, semoga ada yang nanti bisa dibawa pulang. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang mengimani keyakinannya yang dipilih oleh Muhammad itu tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meneladani yang telah diajarkan. Ada materi saya yang ternyata di print ya. Padahal sebetulnya hanya untuk pegangan saya biar nggak kemana-mana ini. Nah, jam 9. Kira-kira bisa nggak ya dinyanyikan ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Pernah dengar nggak ini? Yang judulnya Kudu Poso. Mari kita nyanyikan dulu ya. Kalau enggak, ngikutin saya aja. Elingo prokonco, kewajiban kita ana tepi dawuhing agama. Wingi sasi ruwah nulisasi poso, kewajiban kita kudu poso. Ada yang bisa ternyata beberapa. Lanjut ya. Sesasilah wase ora mangan ngombe, esok tekan sore sak rampunge. Yen wis rampung poso do salat riyaya, padha suka-suka kita samya. Do halal bihalal marang wong tuane, bapak ibu guru lan kancane. Alhamdulillah, tadi sudah halal bihalal ya Bapak Ibu sekalian, 0-0 gitu katanya. Walaupun banyak sekali salahnya, saya sepakat dengan Bu Erlina tadi, masuk ada salah yang disengaja. Tadi beliau menggunakan diksi wagu ya, mesti orang disengaja lah ya, pasti tidak disengaja. Karena memang kita semua kan di sini tujuannya baik semua, tentu kesalahan-kesalahan itu karena tidak disengaja. Dan hari ini di Syawalan ini semuanya lebur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau di Jawa itu kan biasanya orang Syawalan pakai ketupat ya. Ketupat itu tidak semudah lontong membuatnya, jelimet, Kalau lontong kan tinggal digulung, selesai. Tapi kalau ketupat itu perlu effort untuk menjalin satu dengan yang lainnya.
Itulah madrasah selama ini. Itulah pelatihan kita selama 1 bulan, yaitu Ramadan. Nah, ketika sudah selesai, Bapak dan Ibu sekalian, ketupat ini bentuknya segi 4. Segi 4 ini masing-masing ada simbolnya. Memang saya sebagai Ketua Pusat Studi Manuskrip di UIN Sunan Kalijaga belum pernah menemukan manuskripnya, apa filosofi dari ketupat. Tapi dari tradisi lisan generasi ke generasi, kita sudah tahu bahwa filosofi ketupat itu seginya 4 karena ada 4 hal yang kita tekankan kalau kita sudah berhasil mencapai kenikmatan Ramadan. Yang pertama yang kita jalani kemarin, sudut yang paling atas adalah lebaran. Ya. Lebaran itu artinya lebar, wis rampung, sudah selesai. Apanya? Pelatihannya. Bulan pelatihan, bulan menahan nafsu, bulan mengelola diri, itu sudah lebar. Artinya lebaran. Satu sudut. Sudut yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, adalah luberan. Luberan itu apa? Luberan itu bahwa apa yang kita miliki itu sebetulnya kan bukan hak kita semua, tapi perlu diberikan kepada orang lain. Fakir miskin, anak terlantar, kaum marginal, kita perhatikan semua. Sehingga kita tidak boleh egois memperhatikan diri kita sendiri, tapi juga kita luberkan kasih sayang kita kepada sesama. Ini sudut yang kedua, namanya luberan. Sudah dapat 2 nggih? Lebaran, luberan. Meluber kemana-mana apa yang kita miliki ini. Tidak disimpan sendiri, tapi meluber kemana-mana. Yang ketiga adalah laburan. Kalau orang labur, nih dilabur, biar apa? Putih, bersih. Itulah kita ngelabur hati kita. Kalau sudah Syawal, kok masih geting-getingan, Syawal kok masih marah-marahan, berarti masih ada yang kotor nih di hati. Nah, sudah Syawal, saatnya berarti hati kita dilabur. Maka namanya adalah fitri. Fitri itu adalah suci, bersih, kembali ke fitrah. Seperti bayi baru lahir, hatinya bersih. Tidak ada syakwa sangka, suudzon, berburuk sangka. Tidak ada. Semuanya kita maafkan sama-sama. Namanya adalah laburan. Sudut yang ketiga. Sekarang sudut yang keempat, yaitu leburan. Ya, leburan itu apa? Leburan itu semua kesalahan-kesalahan kita sudah dilebur, sudah dimaafkan. Kalau tadi memaafkan, kalau kepada orang lain sudah dimaafkan. Berarti antara saya dan Anda, ini karena saya bukan pertama kali dengan Dinas DP3 AP2, kan ada programnya Bu Rofikoh, jalan-jalan ke kelurahan-kelurahan itu apa namanya ya. Kemudian kemarin dengan Bu Erlina kita siaran di Star FM ya. Mungkin ada kata-kata saya yang salah. Tadi sudah laburan dari saya, dari penjenengan semua ada leburan, sudah melebur. Jadi sebetulnya kalau kita makan ketupat itu kenapa harus ketupat bukan lontong? Sekarang kan banyak diganti lontong ya, lontong opor, tapi masih kita pertahankan untuk ketupat karena memang melambangkan simbol jalinan-jalinan yang butuh effort luar biasa dan sudutnya itu 4. Apa saja tadi Bapak Ibu sekalian? Lebaran, wis lebar. Terus luberan, harus memberikan kepada yang lain. Laburan, harus memaafkan. Dan juga leburan, menerima maaf dari semuanya. Itulah ketupat kita. Kok orang-orang zaman dulu bisa begitu ya? Begitu. Sebetulnya kalau kita puasa, orang Islam berpuasa,
itu goalsnya adalah la'allakum tattaqun, kan gitu nggih? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau di awal-awal Ramadan biasanya di masjid-masjid ada yang menyampaikan Al-Baqarah 183 sampai 186 kan itu. Kutiba alaikumusiyam di mana-mana. Dan disampaikan bahwa goalsnya itu adalah supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu sifatnya self-referensial. Ya, ini sambil masuk ke kelas saya. Self-referensial itu artinya satu bagian dijelaskan dalam bagian yang lain. Misalnya ayat-ayat yang kata orang tentang poligami itu, Bu Erlina, ayat-ayat poligami, kalau hanya dibaca satu tok, ya, itu maka Islam tuh ngajarin poligami gitu. Tapi Al-Quran itu self-referensial, dia bisa dijelaskan dalam bagian yang lainnya. Kan di situ nikahilah 1, 2, 3, 4. Jika kamu dapat berlaku adil. Nah di bagian yang lainnya, adil itu apa gitu. Adil itu ternyata syaratnya 0, 4, 5, 6 itu. Terus dibaca lagi, sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil. Nah udah selesai, masalahnya udah selesai. Monogami sebetulnya. Hanya saat itu orang tuh istrinya banyak, raja-raja tuh istrinya ratusan. Kalau ketua RT ya puluhan. Maka nggak bisa kalau retorikanya sijiwai, itu nggak bisa. Nah, nikahilah, ini pada saat perang banyak sekali janda-janda yang suaminya terbunuh ribuan, ya. Kemudian nikahilah 1, 2, 3. Tapi kamu harus bisa berbuat adil. Di bagian yang lainnya adilnya banyak banget. Terus dikasih sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil. Itu namanya self-referensial. Menjelaskan di bagian yang lainnya. Demikian pula tentang takwa tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Ini karena di DP3AP2, jadi saya tadi bersemangat untuk menjelaskan tentang poligami itu ya. Tentang takwa yang tadi saya sebut di surat Al-Baqarah, dijelaskan pula apa sebetulnya takwa. Itu ada di dalam surat yang lain yaitu Ali Imran 134. Indikator Bapak dan Ibu sudah bisa disebut sebagai orang yang bertakwa, itu jelas, self-referensial. Kalau yang tadi bagian sana di Al-Baqarah, puasa itu akan membuat kamu bertakwa. Goalsnya kan itu, ya. Terus di surat yang lain, Ali Imran 134, takwa itu indikatornya apa? Ternyata, Bapak Ibu sekalian, indikatornya takwa itu di dalam Al-Quran 134, ya apa yang telah diterjemahkan oleh para ulama-ulama Jawa tadi itu. Apa yang pertama? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Yaitu orang bertakwa itu selalu apa? Memberikan infaknya, memberikan hartanya kepada orang lain, baik dia dalam keadaan lapang, punya uang banyak, maupun dalam keadaan sempit. Ya, jadi apabila kita sudah lebar tadi, indikator ketakwaan kita adalah berbagi kepada sesama tadi, baik dalam keadaan kita mampu maupun dalam keadaan kita tidak mampu. Saat ini misalnya, kita masih dalam keadaan WFH di kantor lain. Saya misalnya ini sudah absen dari jarak jauh tadi jam 7 pagi. Ya. Itu dalam keadaan lapang kami. Ya. Tapi ternyata di Dinas DP3AP2 karena ada banyak kasus, tadi Bu Erlina cerita, jam 1 sudah harus mulai rapat nih ya. Jadi apapun yang terjadi kita berikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita sedang lapang, kita sedang sempit, pokoknya kita harus memberikan bantuan demi kemaslahatan orang banyak, kan gitu. Wal kadhiminal ghaidho. Yang kedua adalah bisa menahan amarahnya. Ibu bapak sekalian, kita kan saat ini sering banget ya menemukan orang yang sumbu pendek, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ya.
itu kalau dalam Al-Quran disebut bukan sebagai orang yang bertakwa. Karena ciri yang kedua, setelah tadi dia memanfaatkan dirinya untuk orang lain dalam keadaan lapang maupun sempit, ciri yang kedua adalah menahan amarahnya. Kalau kita marah sedang berdiri, maka apa usaha kita? Duduk. Duduk masih marah, rebahan, biar darahnya mengalir ke otak. Ada usaha-usahanya supaya kita ini tidak marah. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan kalau kita lagi marah, la yashor. Tidak boleh kita menggunakan kata-kata yang merendahkan. Saya sering menyebut itu Al-Quran punya resep lalalalala atau trilala. Ya. La yashor, la talmizu, la tanabazu. Kalau marah banget jangan sampai la yashor. Jangan sampai kamu merendahkan orang lain. Ibu bapak sekalian, tidak ada manusia itu yang terlahir gelem dionek-onekke, ya. Semua manusia terlahir dalam keadaan punya harga diri. Dalam keadaan ingin dihargai. Entah dia laki-laki atau perempuan, sama-sama ingin dihargai, ya kan? Tidak mentang-mentang, oh aku wong wedok boleh dionek-onek, kan enggak. Laki-laki dan perempuan sama-sama ingin dihargai. Kaya maupun miskin sama-sama ingin dihargai. Mentang-mentang miskin boleh diindak-indak, kan enggak. Sama, perempuan laki-laki, kaya miskin sama. Ningrat atau bukan ningrat, bangsawan atau bukan bangsawan, semuanya sama-sama ingin dihargai. Makanya la yashor, tidak boleh merendahkan. Terus apalagi? La talmizu, tidak boleh mencela, tidak boleh mengolok-olok, gitu ya. Kan kadang-kadang kita, dasar kamu cendik, gitu ya. Dasar kamu bodoh, atau hal yang lain. Tidak boleh. Semarah-marahnya kamu, tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh mengolok-olok, dan yang ketiga la tanabazu, tidak boleh saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Mentang-mentang anak haram, tahu sejarah bapak ibunya, panggilnya anak haram sini, gitu nggak boleh, ya. Mentang-mentang intelektualnya rendah, terus kita panggil bodoh sini, tidak boleh. Jadi ada larangan-larangan di dalam Al-Quran yang membuat cara berkomunikasi kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Wal'afina anin nas, dan juga memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Nah, penerjemahan dari surat Ali Imran 134 ini, kalau kita pelintirin satu-satu dalam bahasa Jawa, ternyata itulah yang disebut dengan lebaran, luberan, laburan, dan apa Bapak Ibu? Leburan. 4. Itulah sebenarnya penerjemahan orang-orang masa lalu terhadap surat Ali Imran ayat 134. Indikator takwa adalah lebaran, luberan, laburan, dan leburan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapa pentingnya memaafkan. Itu di dalam Al-Quran itu disebut sampai sebanyak 34 kali. Karena Allah tahu bahwa manusia itu susah banget memaafkan. Ada yang namanya dendam, ya. Ada yang namanya kesumat, sampai nggak bisa tidur, sampai nangis terus, sampai gelisah, sampai kepikiran bundir, enggak ada. Karena sebetulnya kalau kita tidak memaafkan, itu yang rusak diri kita sendiri. Ibu bapak bisa mengecek berbagai teori psikologi tentang memaafkan. Apabila memang di hati kita itu nggawa rasa mangkel terus, itu sebetulnya yang rusak diri kita sendiri.
Tapi kalau jiwa kita ini pemaaf, ya, memaklumi apa yang terjadi, kemudian merasakan bahwa ini merupakan sesuatu hal yang memang harus saya terima, mengikhlaskan semuanya, malah justru enak di hati kita. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak banget riset yang kemudian membuktikan bahwa memaafkan itu menyehatkan diri kita sendiri. Tentu saja ada orang-orang yang tidak mau memaafkan, ya. Bahkan justru melakukan tindak intoleransi kepada orang lain. Janjane sebabnya kenapa kok orang itu melakukan tindak intoleransi kepada orang lain? Saya ambil dari bukunya Pak Andreas Zick tahun 2011 halaman 10. Kenapa orang nggak mau maafin? Kenapa orang melakukan tindak intoleransi kepada orang lain? Kata Pak Andreas Zick, yang pertama karena memandang orang lain itu strange. Strange itu aneh, ya. Aku ra gelem maafke kok dhewe sing aneh kok. Dhewe kan ra kaya liyane, dhewe aneh kok. Ya, oke. Karena kita tidak mau belajar sudut pandang dia itu apa. Kalau kita berdiskusi, berdialog, kita jadi tahu, oh dia itu begini karena begini. Oh argumen dia itu begini, saya perlu belajar untuk memahami dia. Nah, yang pertama, orang nggak mau memaafkan itu karena memandang orang lain strange atau aneh. Yang kedua, karena memandang dia itu the others. The others itu lian, kalau dalam buku-buku terjemahan lian. Liane wong liyo. Wong liyo, lian, dia itu the others, liyo. Bukan kelompokku kok dia. Itu kan kelompok orang. Dia bukan kelompokku. Rasa diberi maaf, bukan kelompok kita kok. Kelompok kita aja yang diberi maaf, ya. Nah, itu memandang the others, memandang lian. Padahal semua manusia itu kan teman kita. Di dalam Islam pun ada loh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, hewan, tumbuhan, batu-batu itu juga perlu mendapatkan kasih sayang dari kita. Kan gitu. Jadi yang kedua adalah memandang the others. Yang keempat, yang ketiga adalah memandang outsider. Orang lain itu di luar arena yang kita bicarakan. Kalau kita kan begini, yang lain itu di luar, mereka tuh marginal, biar aja. Yang kita yang belajar marginalisasi tahu ya bahwa itu tidak boleh kita lakukan karena kita harus merangkul semua orang dalam batas-batas yang tidak ditentukan kan. Jadi outsider. Dan yang terakhir adalah less worthy. Kita tidak mau memaafkan orang lain karena kita memandang orang lain itu less worthy. Less worthy itu tidak layak. Nggak selevel sama saya. Ini aku yang hebat. Orang lain tidak selevel dengan aku. Aku yang hebat, dia nggak sama dengan aku. Itu sebab-sebab kenapa orang tidak mau memaafkan dan justru melakukan tindak intoleransi. Tapi Al-Quran sebaliknya, kepada siapapun kita harus memberikan kasih sayang, harus kita bangun persaudaraan satu dengan yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada saat talkshow dengan Ibu Erlina beberapa waktu lalu, saya ada pada titik yang sama dengan Bu Erlina dalam hal betapa pentingnya keluarga. Kebetulan Bu Erlina dengan saya berasal dari keluarga yang punya privilege, yaitu memberikan kesempatan kepada anak perempuannya ya untuk bisa berkiprah yang sama dengan laki-laki. Tapi tidak semua keluarga mempunyai privilege itu. Makanya orang-orang tua zaman dahulu memberikan rambu-rambu agar setiap keluarga terbentuk jiwa pemaafnya. Kalau di dalam Islam itu ada TTM. TTM itu bukan teman tapi mesra ya, Bapak Ibu sekalian, tapi tafahum, tasamuh, dan mahabbah. Terjemahannya saling memahami, saling toleransi,
dan saling mencintai. Kalau di dalam keluarga itu hangat, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa keluar dia sebagai pribadi yang hangat. Di dalam keluarga sering saling memaafkan, keluar rumah dia juga nanti saling memaafkan. Nah, cerita sedikit Bapak Ibu sekalian, tahun 2016 keluarga saya mendapatkan hadiah dari Menteri Agama. Bukan Menteri Agama yang sedang pakai baju oranye, yang sebelumnya lagi. Waktu itu ada lomba keluarga Sakinah Teladan Nasional, kemudian kami bertanding dari kelurahan sampai ke nasional. Nah, di nasional itu Pak Menteri Agama bertanya, Bapak Ibu, tanya sama orang tua saya, kok bisa menang lomba keluarga Sakinah Teladan Nasional ini, resepnya apa? Nah, ini yang akan saya bagi dengan Bapak Ibu untuk mengakhiri hikmah syawalan pada hari ini. Waktu itu orang tua saya tidak menjawab dengan jawaban coro Inggris, bukan menjawab dengan jawaban coro Arab, ya, tetapi dengan jawaban Jawa, coro Jawa. Resep agar kita mengembangkan kasih sayang, jiwa pemaaf dari dalam rumah itu adalah guci, lengo, kayu, gampung. Sampun nate nireng? Ini barusan ya. Monggo dipraktikkan di keluarganya masing-masing. Guci, lengo, kayu, gampung. Guci itu artinya lugu dan suci. Lugu artinya bersih hatinya. Lugu itu ngomong apa adanya kepada anggota keluarga yang lain. Misalnya Bapak transfer sama kakaknya yang mau nyekolah ke anaknya, 1 juta transfernya. Ditanya sama istrinya, Pak, transfer berapa sama Mbak Yumu yang mau kuliah ke anak itu? Transfernya 1 juta, jawabnya 500.000, Bu. Ya, di gorting 50% ya. Janjiannya bukan bermaksud goroh, tapi saat ini sedang pegang 500 juga. Kalau kakaknya istri saya mau dikirimi lagi, adanya cuma ini, dari jawabnya 500. Ya, biar kesannya sama. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang bapak-bapak juga tanya sama ibu-ibu, Mah, kok bajunya bagus banget ya, Mah? Gitu ya. Iya, Pak, bagus ya. Harganya berapa? Waduh, udah gak enak tuh ditanya harga. Aslinya harganya 300.000. Dijawab, ini 150.000 aja kok, Pak. Nanti kalau kita saling tahu bukti transfernya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita tahu bukti transfernya suami ke Mbak Yunya, suami tahu bukti belanjanya kita, notanya, jadi nggak enak hati kita. Makanya sebab-sebab perceraian yang tertinggi itu kan bukan perselingkuhan dan bukan ekonomi, tapi sebab-sebab perceraian yang tertinggi adalah pertengkaran sehari-hari yang terus-menerus. Karena sebab-sebab seperti itu lugu. Lugu tadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ngomong apa adanya. Yang berikutnya adalah ci. Ci itu adalah suci. Suci maksudnya hatinya bersih, laburan tadi. Selalu berhusnudzon, bukan bersuudzon. Umpamanya malam-malam pasangan kita kok masih buka WA, jam 10 bengi saya buka WA. Terus caranya bertanya, mesti karo mantan. Caranya bertanya, bengi-bengi saya WA-an, mesti karo mantan. Bener ya? Oke. Itu namanya suudzon. Saya selalu mendorong agar apa yang kita ucapkan kalau sedang aruh-aruh itu dengan pertanyaan. Jangan mengawali dengan pernyataan.
Karena apa? Karena pertanyaan itu bisa membuat lawan bicara kita menjelaskan, ya. Misalnya anak kita lagi jalan kok wajahnya cemberut. Kalau pernyataan rai jegadul wae itu pernyataan. Kan nggak enak. Tidak ada kesempatan menjelaskan. Tapi kalau kita sampaikan dengan pertanyaan, kenapa sih wajahmu kok tidak seperti biasa? Dia jadi menjelaskan, ini loh ma, duit itu dari tadi gigol belum ketemu-ketemu. Kan bisa menjelaskan. Tadi pasangan kita juga begitu. Kalau kita tadi menyapanya jam 10 seweanan, mesti karo mantan, itu namanya pernyataan. Harusnya pertanyaan. Ada apa jam 10 masih weanan? Tak ewangi po, kan enak. Iki loh, upacaranya maju jam 6 karena ada pejabat dari Jakarta tadinya jam 7. Jadi harus koordinasi sana sini, kan enak cara menjelaskannya. Jadi di hati itu tidak mangkel-mangkel terus, jadi pemaaf dan memaafkannya itu menjadi ringan. Itu baru guci. Guci kepanjangannya pun menapa Bapak Ibu? Lugu dan suci. Yang kedua adalah lengo. Lengo itu nek ana sing menteleng anggota keluarga yang lain lungo. Tapi mboten lungo sak teruse nggih. Lungo sak teruse namanya MGT. Tidak ada kamus MGT di dalam keluarga sakinah, keluarga bahagia, tidak. Lungo itu maksudnya tidak nandui, tidak berbalas. Misalnya, wis dikandani bolak-balik kok orang gugut. Oh, kan orang gugut. Nah, itu namanya leng-leng. Nek ana sing menteleng dipentelengi genti. Leng-leng. Yang terbaik adalah lengo. Nek ana sing menteleng, lungo itu maksudnya mengambil jarak. Kalau seperti lagunya Mas Tulus itu ruang sendiri. Ya. Kalau ada yang gimana tuh udah dibilang berkali-kali. Oke, aku tak siram-siram kembang sih ya. Biar apa? Cooling down. Ke depan siram-siram kembang. Karena orang marah itu kan ada apinya kan kalau di sinetron. Wush. Fire with fire, rumah tangga akan terbakar. Tapi perlakukan api tadi seperti kalau kita habis nyate itu ya Bapak Ibu sekalian. Habis nyate kan dimakan aja satenya. Nanti baranya biar redup dan habis sendiri. Nanti bisa dites kok Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah marah-marahan kan bisa dites tes ombak. Kira-kira sudah bisa diajak diskusi atau belum? Kalau nggak punya tanduran terus gimana? Pergi ke pasar boleh, pergi ke dapur boleh ya. Penjenengan ulek-ulek sambel. Wah, ulek-ulek sambel nanti kan sambelnya bisa cepat halus karena sambil mangkel ya. Kalau almarhum wajahnya sudah nggak enak begitu, saya masuk kamar mandi, ngosek kolahnya cepet banget resik karena dengan tenaga eksternal ya. Nasuh yang bermanfaat dilampiaskan di situ. Nanti ada waktunya untuk melakukan rekonsiliasi ya. Mah jalan-jalan yuk. Berarti pintu maaf belum terbuka. Jangan buru-buru. Atau saya kadang-kadang ngetes. Pak pengen minum apa? Pintu maaf belum terbuka. Ya. Nanti ditanya lagi. Pak mau minum apa? Teh lumayan 1 kecap. Maafnya sudah muntuk-muntuk. Sore ditanya lagi. Pak mau minum apa? Ini bukan masalah gender ya. Yang laki-laki juga begitu, Mah jalan-jalan yuk, Mah ini boleh, dites ombak aja. Pak mau minum apa? Susu, lumayan 1 kecap, 2 kecap. Berarti pintu maaf sudah mulai terbuka. Tidur dulu nggak apa-apa, besok baru rembukan lagi. Pak minum apa? Kopi, tapi diceguri jahe ya, jahenya digeprek dulu, dikupas dulu, dibakar dulu. Oh sudah panjang.
berarti sudah bisa diajak rembukan. Wah, kemarin tuh kenapa tuh kok dadak berteriak-teriak besungut-besungut ini ngopo? Itu sudah enak untuk diajak rembukan. Yang ibu juga begitu, pada Bapak juga harus bisa melihat kapan waktunya kita bisa masuk untuk memulai rekonsiliasi itu. Jika semuanya sudah baik dan ada TTM tadi apa ya Bapak Ibu? Bukan teman tapi mesra ya. Tafahum, saling memahami, tasamuh, saling bertoleransi, tidak memenangkan satu pihak ya, dan juga mahabbah, ada cinta, itulah nanti akan berjalan dengan baik. Lengo nek ono sing menteleng liyane lunga. Kayu nek ono sing teka, tulisannya kan teka ya. Sing neng omah guyu. Ya, bukan sing neng omah melayu. Ya. Kayu nek ono sing teka, sing neng omah guyu. Rasanya kalau di rumah itu disambut dengan gembira, baiti janati, rumahku surgaku, jadi majlis. Kalau bisa Bapak Ibu belajar menjawab salamnya itu lebih alay daripada yang mengucapkan salam duluan. Assalamualaikum, ya, jawabannya lebih alay. Waalaikumsalam, ya, itu jadi enak rasanya, diantu-antu, ditunggu-tunggu oleh anggota keluarganya. Daripada yang bersengut, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, jupuk kunci lagi, dia pergi lagi. Ya, disambut dengan bahagia, namanya apa tadi? Kayu. Nek ono sing teko, sing neng omah guyu. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, gapuk. Gapuk itu adalah kalau ada anggota keluarga kita yang lega, lega itu memperoleh kebahagiaan, maka anggota keluarga yang lainnya ngepok-pok. Ngepok-pok itu memberi apresiasi. Misalnya ada anak kita cerita, ya, Bapak Ibu, bahasa Inggrisku dapat 80 nih. Dia udah seneng banget karena teman-temannya dapat 60 semua. Terus Bapak Ibunya malah nggak berkenan, ya. Ini gimana kan? Terus diajari, terus diles, kalau kita sebetulnya kayak sebelum terus sampai sakit kapan? Itu anak langsung down. Kalau sudah down mentalnya, menumbuhkan kembali sudah sangat berat, walaupun bisa. Maka kalau ada cerita apapun dari anggota keluarga kita, dipok-pok, diberi apresiasi. Oh, ada memang hebat, ada habis ini 100 pasti mama yakin bisa. Itu nanti anaknya tumbuh dengan mental yang baik. Kita kepada pasangan kita juga begitu. Mah atau Pah, ini loh gajiku munda. Kalau PNS itu kan gajinya sedikit banget ya. Naik dari 4A ke 4B aja saya dikit banget. Kenaikan gaji berkala itu 1.000 berapa gitu ya. Ini loh sama ya bodoh. Ya, Pah, ya, Mah itu juga bisa. Ini loh gajiku naik berapa? 100.000. Alah mau 1.000 dipakai. Bagi saudara saya, 1.000 rasa dipakai. Lobo Indomaret sedih itu langsung metu meneh, gitu ya. Itu mentalnya langsung down. Tidak mendapatkan apresiasi dari anggota keluarga. Sebaiknya bagaimana menjawabnya kalau diceritain gajinya naik, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, insya Allah berkah. Boten sah ngangge mung ya, tidak usah pakai mung ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, mung 1.000, insya Allah berkah. Itu tetap ada siletnya. Jadi bertutur kata kita yang baik, alhamdulillah, insya Allah berkah. Islam mengatur agar apa yang kita bicarakan itu qaulan balighan, enak diterima oleh lawan bicara kita. Qaulan sadidan, sesuatu yang mengandung kebenaran. Qaulan ma'rufan, yang baik-baik saja. Qaulan maisuran, yang pantas-pantas saja. Qaulan layyinan, yang lembut-lembut saja.
kemudian qaulan kariman, yang mulia-mulia saja. Kemuliaan tutur kita sehari-hari Bapak Ibu di dalam kehidupan berkantor juga ini sangat penting. Apa yang keluar dari mulut kita itulah yang tersimpan di dalam storage of mind kita. Jika storage of mind kita terisi yang bagus-bagus, yang mulia-mulia, keluarnya juga nanti akan mulia-mulia. Jika storage of mind kita dipenuhi dengan drakor, drajin, yang keluar dari mulut kita drakor, dan drajin. Semua orang yang tukang sapu namanya nanti hanya CEO yang sedang menyamar. Itulah storage of mind kita. Maka marilah dalam kehidupan sehari-hari storage of mind kita diisi dengan yang mulia-mulia, agar yang kita sampaikan kepada orang lain, terutama teman kantor di dinas ini ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat, tidak melukai, dan menjadikan hidup kita meningkat dari hari ke hari. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, tapi saya terakhirnya ingin bernyanyi dengan Bapak Ibu sekalian dengan judul Prosedulur. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa, oke. Kita tes ya. Prosedulur podo elingo, nggonmu urip ning alam donya, temenono nggonmu ngaji, tembe mburi ben ora rugi. Elingo yen katimbalan, yen wis wanci raleh wakilan, disandangi sarwa putih, yen wis mangkat ra bisa ditumpake kereta Jawa, lan rodane rupa manungsa, dijujuke jero guwa tanpa bantal, ditutupi anjang-anjang, diurugi ping pirang-pirang, saiki kari adang-adang, kirimane anak kan soleh. Terima kasih sudah bernyanyi bersama saya 2 lagu kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan hidup kita menjadi lebih baik. Syawal artinya peningkatan. Grafik hidup kita harus grafik hidup kita tidak boleh tuing, tapi kurang lebih itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari